2025 Stride to Glory, dan saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Harian Kompas, Alfonsus Haryo Damardono. Mas Haryo lah kita lebih akrabnya ya. Oke Mas Haryo, kita berbicara mengenai Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 kali ini memasuki sudah di tahun ke-9 menuju 1 dekade. Lalu sudah naik kelas juga gitu ya, menjadi elite level dengan rute barunya. Kira-kira kali ini boleh dong ceritakan dari sisi Harian Kompas gitu, apa yang baru di event kali ini? Tentu persiapan matang sudah kita lakukan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Yang baru adalah kita kali ini menghadirkan rute yang baru, terutama karena sebelumnya itu kan kita lari dengan rute yang lama, dan biasanya pelari itu kan excited dengan rute yang baru. Ya, jadi hari ini udah hafal yang sebelumnya. Udah hafal. Nah, kali ini rute baru, terus kemudian ada beberapa tanjakan yang kita geser kilometernya, itu demi optimalisasi pelari lah. Jadi ritmenya supaya terjaga seperti itu. Yang baru juga kali ini kita elite runner juga kita undang untuk hadir. Ada 12 elite runner, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian ada juga Edwin contohnya, yang kemarin itu juga kita hadirkan di saat jumpa pers kemarin, itu pernah mengikuti Olimpiade dan dia meraih medali perunggu gitu. Jadi memang ini ya sebagai teman latihan lah untuk pelari-pelari Indonesia seperti itu. Jadi bisa dikatakan di event kali ini banyak hal baru yang tidak dapat ditemukan di event-event lainnya atau sebelumnya, termasuk adalah tanjakan cinta, beberapa tanjakan yang tadi mungkin kita di awal sudah bahas. Biasanya kita di event ini ditaruhnya di kilometer 35, mendekati finish. Tapi sekarang ditaruh di tengah supaya mereka lebih bisa mengatur, menjadikan strategi mereka agar bisa bertahan dan finish strong. Jadi nggak ngos-ngosan di akhirnya. Oke, baiklah. Mas, berarti kalau misalnya kita berbicara sesuatu yang baru gitu ya Mas ya, seperti apa sih antusias para runner di tahun ini? Antusiasnya sangat tinggi ya. Jadi yang lari ini kan 11.500 orang. Cuman yang ikut ballot, ikut undian itu 3 kali lipatnya ya. Jadi apa namanya ya, terseleksi ya. Ya mohon maaf, bukannya termasuk saya Mas. Betul. Nggak tembus ballot ya. Dan ya memang kan, ya memang ballot ya, kalau nggak tembus ya nggak tembus aja gitu ya. Cuman ya itu, kenapa harus ada pembatasan, karena kita ingin teman-teman tuh lari dengan nyaman seperti itu ya. Lagi pula kan ada keterbatasan infrastruktur seperti itu, dan kita tidak ingin lari senggol-senggolan, terus kemudian kita ingin supaya teman-teman itu bisa lari sambil menikmati pemandangan. Ya, karena kan kita juga ingin melihat bagaimana situasi di daerah Magelang ini juga yang nyaman dengan masyarakatnya yang juga cheering juga buat kita. Rame. Soalnya kalau misalnya kita berbicara kuota, memang kuotanya ini lebih dari yang tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya memang hanya 10.500, tapi kali ini ada 11.500. Yang ballot yang nggak keterima, ya maaf-maaf aja. Coba tahun depan. Tahun depan masih ada, dan pasti tahun depan dipastikan akan dengan hadir yang baru lagi dong Mas. Betul ya, kita akan coba inovasi di setiap tahunnya. Oke, baiklah Mas, kalau kita bicara mengenai kolaborasi Harian Kompas dengan Borobudur Marathon, ini kan telah berjalan 9 tahun menuju 1 dekade sesaat lagi. Selain liputan jurnalistik, bagaimana peran Kompas sebagai kurator informasi dan juga narasi utama di event ini? Terutama seperti ini ya, jadi kadang-kadang tuh dulu kita kan sering mengkritik olahraga ya di Indonesia ya, terus ada orang bilang, pengamat bilang ya, Kompas itu kok bisanya kritik aja gitu. Kalau nulis kan gampang gitu ya, tapi ya kita coba akhirnya membuat event-event lari, tadinya masih kecil-kecil, 10 kilo, berapa kilo gitu ya. Ini sebenarnya kita dipinang sebenarnya oleh Pemprov Jateng 9 tahun lalu. Jadi kemarin Pak Alim cerita ketika mereka mendekati Kompas pun kita menolak sebenarnya, karena kita nggak yakin juga gitu. Tapi pada akhirnya bisa apa enggak di kayak gini gitu ya. Ya, tapi pada akhirnya ya kita bisa lah. Jadi ini bukti nyata bahwa media tidak hanya menulis tapi juga mampu membuat event olahraga. Iya, apalagi sekarang dengan transformasi digital ya, dengan media digital juga bagaimana Harian Kompas memanfaatkan ekosistem multiplatform, baik itu cetak, digital, media sosial dalam kolaborasi ini memperluas jangkauan Borobudur Marathon. Iya. Ya, kan tadinya kan yang diajak kerjasama kan Harian Kompas, cuman kita sekarang meluas ke Kompas TV kan. Kompas TV udah berapa tahun bikin acara bareng terus gitu. Jadi ya oke lah. Oke, dan pastinya kita karena di tahun ke-9 menuju 1 dekade, nanti tahun depan 10 tahun pastinya akan sesuatu yang baru, yang mengejutkan. Jadi yang ballot bisa tahun depan ikut lagi. Oke, baiklah Mas Haryo, kita akan terhubung dengan rekan kami, ada Randika Jamil yang akan melaporkan langsung dari Pawone. Silakan Randika.
Ya, seperti janji saya tadi, saya sekarang udah ada di area Pawone, tempat di mana teman-teman di sini bisa ada makan karena semua jajanan yang ada di sini banyak banget. Tadi saya juga nyobain beberapa, lihat-lihat, dan ada yang menarik perhatian karena ini katanya salah satu khas dari Magelang. Nih kita coba nih, namanya sup senerek Bu Tuti. Halo Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Bu, saya boleh nyobain nggak sup senereknya? Boleh ya? Lumayan, saya bisa nyoba nih. Nih, ini kalau boleh tahu sup daging ya Bu ya? Sup senerek daging. Iya. Iya. Ini sup senerek daging, jadi Ibu. Nah ini dia. Ini nasi, ini pasti pada ngiler kan? Sama. Saya coba dulu ya Bu ya. Bu, ini saya coba dulu, terus bisa diceritain emang Ibu udah lama jualan sup senerek ini? Belum, ini dari Chef Indah. Bukan Pataran yang apa? Puri Asri. Oh, jadi ini ada Ibu ikut pelatihan gitu ya? Kalau dulu kita ayam bakar. Yang 2 kali itu. Yang sekarang diganti ini sama Chef Indah. Oh oke, diganti sama chefnya di acara si pelatihan Bu. Jadi Ibu dikasih pelatihan untuk bikin sup senerek ini. Di mana Bu? Di Progo. Nama pelatihannya apa Bu? Yang kemarin tuh? Progosari itu loh. Sama yang satunya lagi di Artos. Pawon apa gitu ada namanya ya Bu ya kalau nggak salah? Pawonnya Borobudur Marathon. Di situ berarti Ibu diajarin untuk bikin sup senerek ini. Oke, Bu saya boleh cobain dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba guys. Mantap, enak banget Bu. Jadi Ibu terima kasih. Ibu bisa ini dalam waktu singkat berarti ya Bu ya? Iya, singkat. Singkat sekali. Cuman ini mau buka Borobudur Marathon, berarti berapa bulan baruan? Wah, luar biasa dengan makanan seperti ini, seenak ini di Pawone. Sangat enak sekali, pasti yang di studio juga udah lumayan ngiler, makanya silakan nikmatilah ini untuk yang di studio, kita kembali lagi sana. Monggo Ai. Terima kasih Randika yang enak banget makan-makan di bawah. Kita di sini masih menantikan sesaat lagi kita akan melihat runners dari kategori full marathon akan menyelesaikan kategorinya di waktu 2 jam, entah berapa menit ya Coach ya. Yes. Kita masih menunggu. Nah ini kita lihat sekarang. Ini dia. Ini bentar lagi kayaknya. Ini tinggal 3 ya Coach, jadi ada 5, sekarang 3. Kita akan melihat siapakah yang akan maju duluan nih. Saya rasa yang kuning ini, yang bibnya kuning. Yang bibnya kuning ya? Karena terlihat santai dia, santai dulu. Energinya masih oke, stabil terus ya. Kalau yang lain udah mulai tergesa-gesa dari ayunan tangannya kita bisa lihat. Tapi coach kalau misalnya elite runners kayak gini, mereka masih mikirin fokus di PB nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kalau udah begini mereka udah tinggal 3 ini antara ya mungkin udah tektokan kali. Oh, siapa bagi 3. Bagi 3 aja ya karena deket-deket banget nih. Iya. Ini sesaat lagi ya, ini udah di depan soalnya. Udah di depan. Tiga besar nih. Iya. Tapi bisa aja yang belakang yang lagi save energy dia nanti. Last push. Aku depan ya. Tapi apa mungkin ini 2 pesernya ya, Coach? Saya rasa begitu ya. Kalau kita lihat bibnya, ini yang kuning kan yang benar-benar yang elit yang diundang. Yeah. Nah yang 2 di belakang itu mereka kan nggak ada nama ya, hanya A aja, itu kan artinya di wave A gitu loh. Saya nggak tahu nih ini apakah 2 pelari yang jaga kayaknya sih ya. Betul, ini pesernya untuk ngimbangin yang kuning ini gitu loh. Ya karena memang kalau kita lari sendirian sepi juga Coach. Betul. Apalagi jarak jauh 42 km. Karena pelari elit biasanya mereka mengirim atletnya yang utama, mereka tuh ada tim. Tim maksudnya untuk menjadi pacernya. Untuk ngejaga pace. Ya. Betul. Makanya kalau elit itu selalu seperti itu. Di luar negeri juga sama, mereka ada grupnya, pacernya gitu loh. Tapi kira-kira Coach, kalau kayak gini, mereka itu pace-nya akan rata nggak ya?
Oh iya, sama apa enggak nih? Kalau elit biasanya cenderungnya mereka negatif split biasanya ya. Kita lihat aja nanti mungkin untuk sekitar 500 atau 800 meter menjelang finish, mereka pasti last push. Kita lihat nanti. Ini mereka masih save energy untuk last push. Ya lihat, mereka masih. Nah, tapi yang biru yang belakang udah mulai kelelahan. Udah mulai kelihatan. Beda. Dua yang di depan dia masih energinya, masih oke. Nah, dia kasih tanda tangan tadi lihat ya yang kuning. Dia begini, ya maksudnya narik yang belakang itu, ayo come on. Nah, mulai tercecer, mulai tercecer terus lihat ya, mulai kepisah. Kenapa? Energinya udah mulai turun ya, karena ini mungkin kilometer terakhir. Tapi perhatikan, saya pegang yang kuning nih. Ya. Saya pegang yang kuning, yang sepeda, yang naik sepeda. Yang sepeda. Oh, bukan. Pelari elit yang bibnya kuning ini, saya nggak tahu siapa namanya. Itu juga. Betul. Lihat sekali, ayunan tangannya konstan terus. Sementara yang sebelahnya dia udah crossing. Ya, yang sebelahnya ini tangannya udah mulai crossing ke dada. Tapi coach, kalau dalam kita lari kan tadi coach juga sempat mengatakan bahwa ayunan tangan itu mempengaruhi ya. Yang benar itu tuh sebenarnya kita crossing atau di samping? Di samping. Jangan crossing. Betul, karena crossing itu nanti akan menutup dada kita. Sehingga ruang oksigen kita semakin sempit. Nah, harus dibuka, coach. Oh, jadi harus dibuka. Jangan terlalu dibuka juga. Jadinya ciring. Jadi dalam berlari ada rumus namanya pocket chin. Perhatikan, mereka harus di sampingnya saku, maksimal itu sampai chin, sampai dagu. Tinggalan. Kecer kan? Benar kan saya bilang? Lihat, dia save energi. Dan dilarang nunduk juga ya? Dilarang nunduk. Karena waktu nunduk itu trakea kita tertutup. Jadi harus eye level, sehingga inhale, exhale kita itu maksimal trakea kita. Nah, kita lihat. Good, saya rasa 2.14, sekitar 2.16 ya. 10 menit, 5 menit lagi. Nah, ini udah masuk ke area. Udah masuk area Borobudur. Betul. Borobudur. Tadi kita juga yang talent, Bang Jateng talent juga yang 10K juga mereka sudah menyelesaikan 10K-nya di menit 20, 30 di mana mereka masih berusia muda 14, 16 tahun. Betul, itu mesti dilatih dari sekarang ya. Nah nih, bentar lagi kita lihat sekali 2.15 ya, udah mau masuk. Saya rasa 2.16 sekian. Larinya nggak boleh nunduk kecuali sama atasan. Nah, kalau atasan ikut lari. Kamu di belakang. Siap. Kita tunggu. Sekarang waktu menunjukkan 2 jam 15 menit 45 detik. Kira-kira di waktu berapa? 2.16 sepertinya ya, 2.16 sekian. Tapi belum muncul. Elite runners. Beli ke ini kayak pawon ya. Pawon. Nggak muncul dia. Dia mau yujum ya. Budak yujum. Tapi kalau catatan waktunya 2.16 seperti ini, saya rasa masih untuk elite runner masih kurang bagus ya. Kurang bagus. Elite runner biasanya mereka di bawah 2 jam 10. Ya, 206 ya. Mungkin juga ini karena rute baru ya, coach ya. Karena rute baru masih penyesuaian juga. Biarpun tadi dikatakan tanjakan cintanya agak dimajuin, tapi tetap aja yang namanya tanjakan tetap tanjakan. Namanya cinta juga menyakitkan. Ada usahanya. Tetap kita nggak bisa lepas dari sebuah usaha untuk menyetarakan cinta itu. Tapi saya yakin tahun depan sudah 1 dekade, dipastikan dengan rute yang baru saat ini mereka juga pasti akan mencoba. Betul. Tahun depan pasti ada kejutan. Kita yakinkan pasti ada kejutan lagi. Nah, udah mulai muncul sepertinya. Mungkin tahun depan saya juga akan tetap coba balot ya. Saya juga. Nanti di sini siapa? Oh iya. Tapi kalau ditawarin di sini kayak kesini aja deh. Oke. Tapi hotelnya pindah kali ya. Oke. Ini dia. Wah, ini. Ini dia Ezra. Yes. Oh, saya. Dengan waktu 2 jam 17 menit 31 detik. Wow. Selamat untuk Elite Runners. Saya rasa itu tadi temennya. Temen ya? Menyemangati ya. Jadi pesernya lah. Sama-sama Kenya ya tadi? Saya kurang tahu nih. Saya sedang mencari nama lengkapnya. Di sini ada ini nama yang ketiga. Yang tadi.
Tapi 2 jam tuh, wah gila sih. Ya. Jadi memang kita nggak heran ya kalau juara-juara dari elit itu rata-rata mereka dari apa namanya, dari Afrika yang gitu. Betul. Ya, karena memang tadi kita sudah bahas ya Betul. secara geografis. Betul. Secara geografis memang mau tidak mau mereka juga latihannya Ya. tidak seperti kita, datarannya juga seperti Tapi kalau kita lihat postur tubuh elit, Aha. ya kita perhatikan ya, body fat mereka itu benar-benar dijaga, kering. kering banget. Oke. Gak tahu karena banyak dijemur juga kali ya. Nah ini yang nasional, kita cewek, masih woman. menantikan Woman. elit Irma. nasional kita, Irma. Women Irma untuk menyelesaikan full maraton kali ini masih Yeah. berjuang, dan kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory. Halo saudara, kembali dari lintasan Borobudur Marathon 2025. Nah, saat ini saya berada di salah satu lintasan full marathon, kemudian half marathon dan juga 10K. Yang menarik saudara, para pelari khususnya yang 10K ini ternyata banyak sekali yang merupakan pelari culture yang lagi hype di akhir-akhir ini begitu. Jadi terlihat tadi banyak sekali para pelari dari 10K ini yang menggunakan kostum-kostum menarik, mulai dari kostum Gatot Kaca, kemudian tadi juga ada yang memakai seragam mak lampir begitu, kemudian juga ada yang memakai seragam pedangdut begitu yang sangat gemas sekali. Hal itu juga tentunya bisa menambah semangat dari para pelari lain untuk segera Borobudur Marathon tahun 2025 tentunya dengan karakter mereka masing-masing begitu yang bisa dituangkan dalam bentuk kostum. Selain itu juga jika bisa saya gambarkan saudara, titik ini juga nantinya merupakan titik mendekati finish, di mana terlihat beberapa waktu lalu juga sudah banyak pelari khususnya yang full maraton ini sudah mulai melintas di belakang saya ini. Tadi sempat juga banyak dari mancanegara, khususnya dari negara Kenya tadi yang awal-awal sepertinya mereka ini memimpin begitu. Dan hingga saat ini juga bisa Anda saksikan beberapa saat lagi akan ada pelari yang melintas di seberang saya sini. Nah, kabarnya juga di titik finish juga sudah ada pelari yang mulai mendekat begitu. Jadi nanti kami akan mengupdate kembali kira-kira siapa yang menjadi juara pertama dari Borobudur Marathon 2025. Selain itu juga saya akan menceritakan kembali nantinya bagaimana updatean terbaru dari lintasan khususnya. Namun saat ini kita beralih terlebih dahulu ke Radika Jamil. Oke, terima kasih. Sekarang saya udah berada di salah satu booth yang bisa dibilang cukup esensial juga untuk para runners, karena kalau habis lari pasti ini yang dicari, karena kadang-kadang gimana rasanya, wah sangat berasa sekali badannya. Dan saya udah ada di depan saya, bersama saya juga ini ada Mbak Luli. Halo Mbak Luli. Halo. Halo, ini ada aktivasi apa saja yang Oke. bisa runners dapatkan di boothnya Counterpain? Oke, aktivitas counterpain tuh ada banyak nih, tapi yang terutama sebetulnya massage. Oke. Jadi kita ada area massage di sini, ada terapisnya, nggak cuma di booth sini sebetulnya, tapi di tenda setelah tenda medis. Oh, itu juga ada? Itu juga ada. Tapi ini juga lumayan penting juga nih Mbak buat si runners, seberapa penting Nah, itu recovery. penting, Sebetulnya mau lari cuma Iya, nah itu misalnya itu sebetulnya kalori itu untuk lagi untuk ya lama kalau boleh tahu Mbak apa ya? untuk di Dipijat sekitar 5 sampai 10 menit lah.
gitu. Setengah jam jadi terlalu enak ya. Takutnya nanti jadi tidur deh. Oke, jadi ini buat runners juga bisa langsung datang ke sini aja ke booth-nya ya. Betul. Terima kasih Thank you. atas waktunya. Ya. Jadi itu juga misalnya runners lagi perlu apa, recovery itu penting ya, karena kalau nggak recovery nanti malah jadinya nggak bisa lari, sayang ya. Betul. Oke, itu dia. Saya bakal keliling-keliling lagi di pawone-pawone lainnya, tapi kalau sekarang rekan kita Jinawi Rana yang akan ngasih keseruan apa lagi. Silakan Jinawi. Gue ngetek kemana? Tim, nanti ngetek. Oke, tadi saya udah jalan-jalan keliling Pawone juga, udah nyari banyak yang menarik di sini, dan kebenaran saya ketemu sama Mas Edo nih. Halo Mas Edo. Halo Mas. Nah, ini yang adalah orang yang penting untuk runner sekarang ini ya. Betul. Pertanyaan banyak orang sih, dan juga termasuk saya sih. Saya juga pengen nanyain karena saya juga ikut lari. Oke. Kenapa runner itu perlu minuman isotonik, Mas? Oke, mungkin poin pertama gini ya. Setiap berlari atau kegiatan berat ya, pasti di sini kan tubuh itu mengeluarkan cairan, ya mengeluarkan cairan yang harus cepat terganti. Terutama di sini kalau bagi para pelari untuk full maraton atau half maraton ya, karena betul, cairan tubuh yang hilang itu harus digantikan dengan cepat. Nah, makanya di situ air mineral itu sebenarnya nggak cukup untuk cepat menggantikan. Makanya di sini mungkin Isoplus ini hadir untuk cepat merecover untuk kebutuhan dari hidrasi tersebut. Nah, dari hal tersebut makanya di sini Isoplus hadir. Kita ada 2 varian rasa. Dengan di sini dilengkapi 7 ion yang cukup untuk cepat merecover dari cairan tubuh yang hilang tersebut. Gitu, Mas. Oke, itu dia masalahnya, kata kuncinya adalah recover. Ya kan? Betul banget. Jadi makanya hadirlah minuman isotonik. Betul. Isoplus hadir untuk di sini. Terima kasih. Untuk mensupport teman-teman Borobudur Marathon. Seperti itu. Mantap, senang banget ini. Apalagi activity di dalam juga. Iya, di sini juga kita ngasih beberapa fasilitas juga bagi para pelari ya. Di sini juga kita menyediakan ice bath untuk bantu merecover pelari juga, sama di sini kita menyediakan fasilitas untuk fisioterapi gratis ya, gitu untuk para pelari. Penting gitu. Ini ice bath ini boleh dipakai buat boleh 2 hari Mas? Oh, nggak bisa untuk 2 hari Mas, udah keburu cair ya. Tapi itu juga yang ngebuat recovery-nya jadi lebih cepat lagi. Selain tadi minuman isotonik dan juga yang lain-lainnya, ada fisio, ada ice bath dan segala macam. Betul banget. Terima kasih Mas Edo atas waktunya. Thank you banget. Thank you. Nih, saya masih bakalan keliling-keliling lagi, lagi ke Pawone lagi. Tapi kalau sekarang kita ingin tahu kira-kira ada informasi menarik lagi dari Gesi. Silakan Gesi. Ini berdekatan juga menuju pelataran Candi Borobudur yang merupakan garis finish nantinya. Terlihat saat ini banyak sekali yang sudah mulai mendekati finish. Kira-kira nanti siapa yang akan menjadi juara bertahan atau juara umumnya, kita akan update lagi nanti. Namun jika bisa saya gambarkan kepada Anda saudara, saat ini cuaca di Magelang sendiri ini sangat-sangat mendukung para pelari untuk menikmati perjalanan mereka. Karena di Borobudur Marathon karena di Borobudur Marathon tahun 2025 ini menyediakan rute baru yang dibuat sedemikian rupa untuk memanjakan para pelari. Tidak hanya vibes saja yang dirasakan bagi mereka untuk fokus berlari, namun juga view yang ditawarkan ini merupakan view yang memang dicari-cari tidak hanya bagi pelari dalam negeri namun juga dari mancanegara. Kemudian saudara, jika bisa saya gambarkan, tadi sempat di belakang saya ini berlalu lalang begitu, para pelari ini sudah mulai nampak hadir dan memang terlihat mengurangi begitu ya kecepatan mereka. Mungkin juga karena ini merupakan titik menuju finish, mereka akan menyiapkan tenaganya nanti untuk menuju finish, atau kemungkinan lain juga sudah mulai lelah begitu karena menempuh jarak yang cukup panjang begitu ya, dimana kalau full maraton ini 42 km, kemudian juga kalau half maraton ini ada 21 km, dan juga jika yang terakhir ada 10 km. Dan jika bisa Anda saksikan saudara, barusan juga itu salah satu pelari dari Kenya yang nampaknya dia juga akan menjadi pelari yang
mendekati garis finish secara awal-awal karena memang tidak terlalu banyak begitu dari tadi yang melewati sini. Namun kita nanti akan kembali mengupdate kepada Anda saudara kira-kira siapa saja yang menjadi pemenang dari Borobudur Marathon 2025. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Gesi sudah melaporkan bagaimana situasi di garis lintasan. Dan kita tadi sudah melihat, saya melihat di 1 jam, di waktu 1 jam 28 menit itu rekan kami Yasir Rene Amal sudah menyelesaikan kategori 10K. Finish strong. Oke, baiklah. Tadi kita melihat rekan kita Dika di bawah yang lagi senang-senang di bawah aja, makan-makan ke booth-booth yang enak-enak semuanya. Sempat mengunjungi booth yang ada ice bath-nya. Nah, ini kan kalau kita sebagai kita ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut bahwa yang namanya recovery itu sangat dibutuhkan ketika setelah mengikuti race. Betul. Baik itu yang 10K, half marathon ataupun full marathon. Betul. Ice bath sangat dibutuhkan kali ini. Betul. Itu untuk meregangkan otot-otot atau seperti apa? Ya, jadi prinsip recovery itu adalah yang pertama adalah kita bisa meregangkan otot, tulang, dan sendi kita. Karena ketika kita berlari, otot, tulang, sendi kita itu bergerak terus-menerus berjam-jam. Nah, otomatis dia mengalami namanya oksidasi, stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini tentunya harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap otot, tulang, dan sendi. Nah, oleh sebab itu kenapa ada ice bath? Nah, itu untuk apa? Untuk mengembalikan performa otot, tulang, dan sendi kita. Dan yang kedua adalah untuk bisa mengurangi asam laktat yang berlebih. Karena buat sakit ya. Betul. Tumpukan asam laktat itu akan membuat nyeri. Nah, salah satunya adalah dengan es itu asam laktat nanti akan terurai. Akan terurai. Paling enggak kalau kita nggak sempat berendam, dikompres aja lah paling enggak ya untuk merenggangkan otot-otot yang kencang tadi. Inflamasi. Yes, baiklah. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait recovery setelah mereka melakukan race. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory akan segera kembali. Kembali lagi di Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory. Kita sudah menyaksikan beberapa runner sudah menyelesaikan kategorinya, di mana HM tadi sudah yang pertama diselesaikan pada waktu 1 jam 4 menit. Lalu juga di FM tadi diselesaikan pada waktu 2 jam 17 menit pada atlet elite male dari Kenya, dan disusul oleh National Elite Male yaitu Batman Manurung di menit 2 jam 40 menit. Ya, lalu 10K tadi diselesaikan di bawah 30 ya, Coach ya. Dan kali ini kita sudah melihat bagaimana wajah-wajah para runners yang berseri-seri antara capek dan puas ya. Berseri-seri antara capek, happy. Akhirnya mereka bisa mengalahkan egonya. Dan juga bisa membuktikan pada dirinya bahwa mampu menyelesaikan kategori yang mereka pilih, baik itu FM, HM, dan juga 10K. Baiklah pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Randika. Silakan Randika. Dari studio. Dari tahun kemarin Januari. Start lari apa? Ya, sekarang saya udah barengan sama teman seangkatan saya yang memang udah jadi finisher di Bang Jateng Borobudur Marathon 2025. Ya, kita boleh kenalan dulu. Ada Farik dan juga Kofifa ya. Nih, pertanyaan dari saya sih mudah aja. Apa perasaannya finish di Borobudur Marathon ini? Ya, tentunya sangat happy, bahagia bisa menyelesaikan salah satu event tergengsi di seluruh Indonesia, Borobudur Marathon. Tentunya saya sangat senang dan bersyukur bisa menyelesaikan rute yang menantang ini tadi, rute elevasi 80, cukup menantang. Alhamdulillah dengan catatan waktu yang lebih bagus dan personal best. Keren. Itu Farik ya.
Ya itu tadi kita sudah melihat sedikit wawancara antara Randika Camil dengan Young Talent Bang Jateng yang mereka mengikuti 10K kali ini, di mana kita tahu Bang Jateng selalu komitmen untuk menghadirkan para runners Young Talent. Mereka dibina saat ini gitu ya, sejak dini dimulai dari 10K, nantinya mungkin tahun depan akan mengikuti HM ya Coach ya, dan juga Mas Angka. Dan baiklah, sesaat lagi kita akan terhubung dengan rekan kami Jinawi Rana yang akan melamporkan dari lintasan di Borobudur Marathon kali ini. Silakan Jinawi. Ya, di titik saya berdiri saat ini sudah sepi karena para peserta tadi sudah melintasi area di depan kompleks Candi Mendut dan sudah ada kendaraan yang melintas, artinya ini sebentar lagi akan disterilkan dan para peserta dari semua kategori baik itu dari 10K, half marathon dan juga full marathon sudah melewati titik ini dan akan segera menuju ke finish. Namun perlu diketahui juga bahwa banyak peserta juga yang sudah mencapai titik finish. Dan kalau boleh saya menilik tadi di sepanjang area saya mengamati para peserta lari, jalur-jalurnya begitu, ada banyak antusiasme dari warga. Utamanya warga Borobudur sendiri yang datang berbondong-bondong bersama keluarga untuk melihat seperti apa keseruan dari Borobudur Marathon 2025 ini. Selain itu juga selain antusiasme dari warga, ada juga antusiasme dari para pendukung, daripada pendukung yang melakukan cheering begitu atau melakukan semangat, memberikan semangat kepada para peserta lari. Kalau tadi saya berada di depan SD, di situ ada banyak para anak-anak SD yang sudah memberikan yel-yelnya begitu dan juga set drum band. Kalau tempat saya berdiri saat ini tadi sepertinya mereka melakukan banyak teatrikal begitu untuk memberikan dukungan kepada peserta lari dan juga diiringi dengan sonoreng. Kalau saya melihat ini banyak sekali antusiasme warga untuk mendukung. Ada yang berjoget, ada yang menggunakan kostum, ada yang memberikan dukungan seperti yel-yel, kemudian juga ada yang memberikan tari-tarian begitu. Ini dari sepanjang rute jalur yang dilewati oleh peserta ini sungguh meriah, tidak hanya dari warga tapi juga para pendukung-pendukung atau ciring-ciring di sepanjang titik-titik di rute Borobudur Marathon 2025 ini. Dan ini merupakan hal yang unik, keunikan tersendiri dari Borobudur Marathon 2025 karena apa? Karena di sepanjang jalan ini mereka disambut oleh warga dengan meriah dan sambutan-sambutan dan juga dukungan-dukungan. Kalau saya boleh menilik tadi, para peserta lari itu juga merespon warga yang memberi dukungan dengan ikut menari, ikut menyanyi, ikut berjoget bahkan dan juga mengabadikannya dalam video. Kalau kita lihat juga tadi banyak fotografer juga yang mengabadikan begitu dan para peserta lari ini juga melakukan selfie dan juga action di depan kamera. Ini salah satu hal unik yang ada di Borobudur Marathon. Selain itu juga para peserta lari ada yang menggunakan kostum yang unik, ada menggunakan kostum menarik dan juga pakaian-pakaian yang meriah seperti itu. Terima kasih rekan Gina Wirana yang sudah melaporkan bagaimana situasi di lintasan, dimana kalau kita lihat waktu saat ini sudah memasuki sebentar lagi untuk maraton masuki 3 jam ya, dengan cut off time untuk full maraton 7 jam, berarti masih ada 4 jam lagi. Bagi para runners yang ingin menyelesaikan masih ada waktu 4 jam lagi dan masih berjuang nih semuanya. Tapi harus ingat, listen your body. Yes, jangan dipaksain. Jadi paksain. Kalau memang pada saat di cheering point dia harus istirahat dulu, ya istirahat dulu. Nggak apa-apa, nggak usah ngejar apa-apa, nggak usah dikejar. Badan kita nggak kemana-mana kok, masih ada di sini-sini aja. Karena memang banyak sekali di event-event lainnya mungkinnya ada beberapa
beberapa cedera juga di tengah-tengah, bahkan menjelang finish line juga ada yang kena heat stroke dan lain-lain. Sebenarnya untuk mengurangi resiko tersebut, apa yang harus dilakukan Mas Angka dan juga Coach Henry? Ya itu sih neken ego sebenarnya supaya kita juga tahu batas maksimal kita. Itu makanya kita perlunya latihan yang matang ya. Jadi saat latihan tuh kita bisa ngukur sebenarnya kita tuh di mana sih gitu. Pace-nya di mana sih gitu, HT-nya di mana sih. Nah, jadi saat race ya udah kita sesuai dengan target yang kita pegang aja. Dan yang sesuai dengan kita latih juga. Iya, kalau mau nambah paling 2 detik, 3 detik gitu. Masih aman ya. Lebih lah gitu. Masih aman ya. Supaya PB next-nya nggak berat buat dikejar lagi. Iya, kenapa yang mau dikejar? Gitu. Karena kan musuh terberat diri kita sendiri. Nah, itu dia. Lagi-lagi hidup adalah pelarian, tapi tenang, nggak usah ngejar apa-apa. Karena hidup kita sendiri, gitu kan. Ya memang yang menentukan kita juga. Ya ada tanjakan cinta, berusaha. Nggak usah dikejar cintanya. Nggak usah dikejar, nggak kemana-mana. Nggak usah dikejar. Nggak kemana-mana. Tapi Coach Henry sebagai pelatih gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh runners ketika mereka sudah mulai ngap deh gitu ya. Tapi dia udah terlanjur ikut nih. Mau nggak mau harus menyelesaikan. Karena kan memang di sini kalau dia melewati COT dan COP, dia tidak akan dapat apa-apa di sini. Nah, jadi hal yang paling pertama yang harus diingat di otak kita sebagai pelari maraton, setelah kilometer 30 atau di kilometer berapapun, ingat kita perlu menyemangati diri kita sendiri. Jadi self talk lah atau apapun juga orang bilang kita punya jimatnya masing-masing. Jadi itu sebetulnya mempengaruhi otak kita. Karena tingkat kelelahan semakin tinggi, heart rate kita semakin tinggi, tubuh kita itu semakin tinggi suhunya. Suhu kita semakin tinggi, saraf-saraf di otak kita ini tentunya akan mengalami kurangnya kesadaran. Oksigen juga berkurang. Asupan oksigen juga berkurang. Ya, makanya kadang suka blackout karena kayak gitu. Karena secara nafas mereka juga terhambat. Oksigen yang masuk ke otak juga kurang. Nah, salah satu caranya makanya dibilang maraton itu adalah mental game. Nah, mental game itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Ya mau nggak mau kita berjuang untuk diri kita sendiri. Oke, baiklah, kita masih akan membahas perjuangan, tapi kita juga masih berjuang. Untuk break sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi di Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory. Saat ini kita tidak hanya bertiga saja, Mas Angka dan juga Coach Henry. Ada elite runnernya Kompas TV. Ada Yasir Dede Ama. Yasir Dede Ama ini dengan sombong ya memakai medali karena tadi finish 10K. Saya lihat kamu di 1 jam 28 menit. Aduh. Keren banget, keren banget. Boleh dong ceritain. Nih, ini udah berapa kali ikut Borobudur Marathon? Borobudur Marathon tuh aku dari setelah pandemi itu 2021, 22, 23, 24, tahun ke berapa? 2025 ya? 2025. Jadi ini yang bikin aku udah hampir setiap tahun sih. Setiap tahun hampir ikut. Setiap Makanya tahun. saya bilang elite runnernya Kompas TV. Sebenarnya apa yang dicari sama Nenek? Kenapa mau setiap tahun mengikuti ini dan apa yang berbeda tahun ini? Kenapa setiap tahun harus ikut? Karena ini suatu kekangenan buat teman-teman pelari. Ini aku yakin nih kakak-kakak senior kita ini mereka pasti jealous sama teman-teman lari karena mereka harus duduk di sini. Mereka pilih sini katanya. Gak apa-apa. Oh gitu. Sini aja. Tahun depan sini gak apa-apa. Tahun depan sini. Karena setiap tahun itu Borobudur Marathon tuh terkenal dengan ciringnya yang luar biasa. Ciringnya luar biasa, udaranya yang segar, terus itu masyarakatnya yang begitu welcome dengan pelari. Kita tuh disambut kagak kenal tapi kayak wah kayak deket gitu betul. Ya. Kita merasa dekat dengan masyarakat yang ada di sini, kemudian rutenya yang asri, udaranya segar, steril. Jadi sebagai warga Jakarta yang biasa lari di CFD, ketemu sama kendaraan, di sini ketemunya sama sawah. Adem banget, asli adem banget. Nah, yang berbeda sama tahun ini rutenya. Benar, tahun ini kan rutenya Tanjakan Cinta tadi ketemu? Karena aku 10K, jadi tidak ketemu Tanjakan Cinta. Tapi pasti ketemu beberapa landmark dari Borobudur Marathon kali ini. Ini ada beberapa landmark yang ditemui, ada Borobudur, pastinya. ada
Tugu Proklamasi, Tanjakan Cinta nggak ketemu, Betul. tapi nanti pasti kita ketemu. Lalu yang terakhir adalah Bukit Menoreh. Ya, itu keren banget. Keren banget, keren banget. Nah, yang tadi kamu sebutin itu yang menjadi salah satu poin, jadi teman-teman lari, teman-teman para runners yang akhirnya datang ke sini untuk menikmati experience itu. Iya. Karena memang kalau berbicara soal lari, apalagi kalau buat 10K, half marathon ataupun maraton itu mereka persiapannya luar biasa, latihannya juga bagus, terus itu persiapannya juga oke. Nah, ini latihan nggak? Latihan dong. Oh, latihan. Materinya sesuai sama yang Coach Henry kasih nggak? Coach Henry ini selalu kita ketemu di GBK. Gitu. Kakak saya satu ini juga pelari kenceng ini dia. Pelari kenceng, tapi kali ini maunya kencengnya di sini aja. Tapi pertanyaannya gini, kenapa kali ini Dene lebih memilih 10K? Oke. Kan latihan terus. Kenapa memilih 10K? Karena tadi saya harus melaporkan informasi terkini buat pemirsa Kompas TV kan. Nah itu tuh bagusnya itu di 10K. Bagusnya gitu. 10K. Jadi terus, semangat capeknya masih belum berapa ya. Nah gitu. Terus kenapa 10K gitu? Karena mungkin lebih seru juga ya gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa diulang lagi kayaknya tahun depan aku harus half marathon deh. Atau maraton ya. Karena seru banget. Asli seru banget. Coba kasih tahu dong pemirsa Kompas TV. Seberapa seru Borobudur Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 yang kali ini adalah tahun ke-9 di mana menuju 1 dekade, dipastikan tahun depan pasti ada kejutan lagi. Yoi. Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 nih seru banget, pecah abis gitu ya. Gokil banget gitu kan. Semua pelari culture pada ngumpul. Yoi, jadi kita lebaran ya, lebarannya para pelari di sini. Gak hanya itu, di sini juga banyak banget UMKM ya. Di sini kulinernya banyak banget, terus itu udaranya cuy. Hari ini tuh adem banget. Nah, dipastikan berbeda nggak kan setiap tahun kan ikut nih? Iya, betul. Tahun ini apakah lebih adem dari tahun sebelumnya atau gimana? Kayaknya 2 tahun sebelumnya yang agak lebih panas begitu. Ya, 2023. 2023 tuh lumayan panas gitu. Kalau 2 tahun belakangan ini kayaknya lebih adem gitu. Ini sampai jam segini juga mataharinya masih kan, ngumpet mataharinya ya? tuh kayak masih ngumpet malu-malu gitu. Dia pengen menyapa manja buat teman-teman pelari yang ada di sini. Tapi gitu. nih kan kalau misalnya dari Borobudur Marathon ini kan yang menarik dan unik adalah keramah tamahan warganya. Iyalah, iya kan? benar. Sepanjang jalan. Lalu juga setuju. ada ciring dari anak-anak SD, anak-anak SMP. Tapi tadi hafal nggak kira-kira bagian mana yang paling seru menurut Nenek? Aduh. Ada nggak? Ingat nggak? Aku ingat banget SMP berapa begitu ya. Jadi dia tuh gapura, di gapuranya itu dibikin kayak apa ya? Podium begitu. Kemudian mereka ciring di situ. Gokil, keren banget. Ada lagi yang keren. Ingat banget nih, kilometer 2 itu baru ada kilometer 2 nih. baru kilometer 2 di situ ada pengantin lari. Pengantin Itu lari? kan? Bingung kan lu? Bingung kan pengantin lari? Jadi di situ ada manten, ada panggung kawinan gitu. Terus ada 2 ya kayak satu jadi pengantinnya. Ya, satu pengantin pria, pengantin wanita dan laki. Mereka tuh bikin ciring di situ. Oh, pengantin lari. Kawin lari ya? Kawin lari. Iya, betul. Oh, hulunya berbeda. Betul. Jadi konsep ciringnya itu setiap tahun tuh beda. Nah, salah satu aku temu nih tuh di kilometer 2 tuh kita langsung sudah, lah kok ada kawinan di sini, ternyata enggak. Memang konsepnya konsep seperti ciringnya itu. seperti itu. Terus dikasih buah, dikasih makanan. Nyumbang nggak? Nyumbang? Enggak sih sebenarnya. Kan bisa kan online. Harusnya nyumbang ya, benar. Tapi memang itu yang menarik dari Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 dan tahun-tahun sebelumnya memang keseruannya selain juga pemandangannya, cuacanya, landmark yang kita temui seperti apa, ciri-cirinya juga seperti apa, keramah tamahannya juga seperti apa, itu yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti di sini. Benar banget. Iya kan? Tapi Nenek berarti dipastikan tahun depan ikut lagi? Pastikan tahun depan ikut lagi. Dari awal ya? Dari awal. Ajak-ajak ya? Bener ya? Bener ya? Semua ya? Kita salaman dulu ya? Ya, 2026 bener ya? 2026, AI lari Borobudur Marathon. Oke, baiklah. Mantap. Kita langsung aja, habis kita bungkus, kita lanjut ke teman kita yang belum bungkus. Di bawah ada Randika. Silakan Randika. Untuk teman-teman Tempo. Bang Adi, keren banget. Ya, terima kasih. Sekarang saya udah ada di instalasi bambu yang ada di Borobudur Marathon 2025. Dan ini kalau misalnya pemirsa lihat ya, ini jumlahnya ada 10 instalasi yang ada di sini. Dan itu katanya menandakan Road to One Decade Borobudur Marathon. Jadi menuju 1 dekadenya. Dan menariknya, ini tadi saya sempat coba-coba. Katanya
dia itu bisa jadi time capsule. Jadi kalau kita ngomong sesuatu di sini, dia akan menyimpan dan nanti bisa di-reveal atau diungkapin. Nah, jadi kalau misalnya dari runner-runner ada yang lari terus pengen ngucapin sesuatu boleh, karena dia bisa jadi time capsule dan bisa ngerekam nanti suaranya dan bisa dibuka juga. Kita bisa tahu aja, nanti kita tungguin kira-kira kapan akan dibukanya, mungkin pas 1 dekade kali ya. Ini jadi satu pengalaman yang menarik juga ketika datang ke Borobudur Marathon. Ada sebuah keseruan lagi selain dari kita tadi keliling-keliling. Ternyata ada instalasi yang memang dibikin khusus untuk acara yang satu ini. Oke, itu dia tadi saya udah keliling-keliling, mulai dari makan udah nyobain ke semua beberapa booth. Dan akhirnya udah nyampe di instalasi bambu yang satu ini. Kayaknya waktu saya di sini sudah cukup ya, karena abis ini saya ikutan Zumba. Jadi Randika Djamil pamit, silakan sekarang kembali lagi ke studio. Terima kasih Randika Djamil. Oke, baiklah, terima kasih Randika Djamil sudah melaporkan dari bawah sana dan kita sudah sedikit lagi mau usai gitu, tapi sebelumnya boleh dong kasih udahan dikit lagi gitu kan ya. Boleh dong kasih pesan-pesan. Aku baru datang. Makanya langsung udahan. Boleh dong nih kasih pesan-pesan sedikit nanti mulai semuanya gitu. Mungkin dari Nenek sedikit aja kesan dan pesan mengikuti Borobudur Marathon 2025 kali ini. Kesan saya sebagai pelari seru banget, gokil abis. Tahun depan lo harus ikut. Tahun depan lo harus ikut. Oke, baiklah. Mas Angka, boleh dong? Sama, tahun depan harus ikut. Oke. Latihan yang cukup. Nah, latihan yang cukup. Kalau Coach Henry, pesan-pesannya untuk para runners dan juga pemirsa Kompas TV yang kira-kira tahun depan ingin ikut seperti apa? Oke, jadi pastikan persiapannya cukup matang. Ya, karena maraton itu sebetulnya adalah bukan hanya lari, tapi semua tubuh kita harus dipersiapkan dengan matang. So, kalahkan diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita sekarang. Tahun depan harus lebih baik dari sekarang. Baiklah, usai sudah gelaran Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory. Saya Permatasari Harap, saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Angka, terima kasih Coach Henry, terima kasih Nenek, sehat-sehat semuanya. Harus sehat. Harus sehat, dan saya juga mewakili rekan saya Randika Djamil dan Gesi Lutfia, Jinawi Rana yang tadi ada di lapangan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bang Jateng Borobudur Marathon 2026. Dah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bang Jateng Borobudur Marathon 2025.